ya teman. Selamat pagi ya Ibu, selamat pagi ya teman. Perkenalkan, saya mahasiswi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Nama saya Fitri Novita Aritonang dengan NPM 2113005. Prodi saya D3 Kebidanan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa yang saya ketahui tentang mekanisme persalinan, anatomi panggul, serta kepala janin. Mohon maaf sebelumnya ya Ibu, karena saya tidak memiliki pantom anatomi panggulnya. Izinkan saya menjelaskannya melalui gambar. Terima kasih ya Ibu. Yang pertama, panggul atau pelvis. Panggul atau pelvis adalah bagian tubuh yang terletak di bawah abdomen dan merupakan bagian daerah peralih dari batang tubuh ke ekstremitas inferior. Pelvis atau panggul terbagi menjadi dua, yaitu bagian os atau tulang, bagian lunak atau ligamen, dan jaringan otot. Baiklah, saya akan menunjukkan gambar anatomi panggul dari laptop. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang anatomi panggul. Ini dia. Ini adalah gambar dan bentuk anatomi panggul pada wanita. Anatomi panggul terbagi menjadi 4, yaitu os coxa, os sacrum, dan os coccygeus. Ini dia. Yang pertama ada os coxa, yang mana terdiri dari os ilium, os ischium, dan yang terakhir itu os pubis ini. Nah, setelah dari bagian os coxa ini, saya akan menjelaskan dari bagian os ilium. Yang mana bagian yang memipih ini disebut menjadi fossa iliaca. Bagian memipih ini disebut menjadi fossa iliaca anterior dan superior, kanan dan kiri. Sedangkan bagian yang menonjol ini disebut menjadi crista iliaca. Dan di sini ada bagian yang menonjol. Yang ini. Yang mana ini disebut menjadi spina iliaca. Spina iliaca ini terbagi menjadi 4, yaitu spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca superior inferior, dan spina iliaca superior posterior. Nah, setelah kita dari os ilium, kita lanjut ke yang kedua. Yang mana yang kedua itu adalah os ischium. Os ischium terdiri menjadi 3, yaitu ini os ischium, yang mana bagian menonjol disebut menjadi spina ischiadica. Dan yang kedua dari os ischium itu ada bagian yang melengkung, disebut incisura mayor dan minor. Bagian dari os ischium yang ketiga itu yaitu ini. Bagian yang menebal yang membantu kita ketika duduk itu, ini disebut menjadi tuber ischiadica. Dan yang berikutnya itu ada ramus yang ada os pubis. Yang mana os pubis itu adalah ini, yang atas dan bawah.
Bagian yang menonjol atas disebut menjadi ramus os pubis anterior. Maksud saya, bagian yang menonjol atas ini disebut menjadi ramus superior os pubis. Yang menonjol di bawah ini disebut menjadi ramus posterior os pubis. Ramus inferior os pubis dextra dan sinistra membentuk sudut ini yang seperti segitiga ini 90 derajat yang disebut menjadi arcus pubis. Yang selanjutnya itu ada os sacrum, yang mana os sacrum itu terletak di bagian tengah-tengah. Yang pertama, bagian os sacrum yang pertama yaitu bagian yang menebal, disebut crista sacralis. Di bagian atas crista sacralis memiliki lengkungan yang disebut lengkungan caudal promontorium. Baru di dalam sacrum ini ada cuat-cuat duri dan terdapat 5 pasang lubang saraf yang saling berhubungan. Yang mana 5 lubang pasang yang saling berhubungan ini disebut foramen sacralis inferiora. Dan yang terakhir itu ada os pubis atau tulang ekor, yang mana di os pubis terletak di os pubis ini terdapat 2-3 ruas os mobile yang membantu mempercepat persalinan sebesar 2-3 cm. Yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang kepala janin. Kepala janin terbagi menjadi 2, yaitu bagian tengkorak dan bagian muka. Yang pertama itu bagian tengkorak. Yang pertama itu os parietal atau tulang ubun-ubun. Yang kedua, os occipital atau tulang bagian belakang kepala. Yang ketiga, os temporal atau tulang pelipis. Yang keempat itu ada os frontal atau tulang dahi. Bagian yang kedua itu bagian muka. Yang pertama itu ada os frontalis. Os frontalis atau tulang pelipis mata. Yang kedua os nasal atau tulang hidung. Yang ketiga itu os zygomaticum atau tulang pipi. Yang keempat itu ada os mandibularis atau rahang atas. Ada yang kelima itu ada os mandibularis atau rahang bawah. Yang berikutnya ada ukuran tulang kepala bayi. Yang pertama, suboccipito ke bregmatica. Ukurannya 9,5 cm. Yang kedua, antara suboccipito ke frontalis itu jaraknya 11 cm. Frontococcipito 12 cm. Mento ke occipito 13,5 cm. Yang berikutnya adalah ukuran tulang kepala bayi. Yang pertama, suboccipito ke bregmatica, ukurannya itu 32 cm.
fronto ke occipito ukurannya 34 cm. Mento ke occipito ukurannya 35 cm. Submento ke occipito 35 cm. Submento ke bregmatica 32 cm. Ukuran melintang. Diameter biparietalis atau jarak antara kedua parietal itu 9,5 cm. Yang kedua, diameter bitemporal, yaitu jarak antara kedua temporal, itu 8,5 cm. Yang berikutnya ada sutura. Sutura frontalis, jarak antara kedua frontalis. Sutura sagittalis, jarak antara kedua parietal. Sutura coronalis, jarak antara frontalis dan parietal. Yang keempat, sutura squamosa, antara parietal dan occipitalis. Yang berikutnya sutura lamboid, antara parietal dan temporal. Dan yang terakhir yaitu tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan. Pada awal kehamilan, pada awal kelahiran, akhir kehamilan, kepala janin akan memasuki PAP. Pintu atas panggul. Dengan adanya dorongan ibu meneran, kepala janin akan melakukan skinclitismus atau sutura sejajar dengan sumbu putar. Sutura sejajar dengan sumbu putar atau disebut dengan oblik. Kemudian dengan adanya dorongan ibu meneran, kepala janin juga akan melakukan skinclitismus anterior, yang mana os parietal belakang lebih tinggi daripada os parietal depan. Dan dengan adanya dorongan atau his atau dorongan ibu meneran, kepala janin juga akan kembali melakukan asinklitismus posterior, yang mana os parietal depan lebih tinggi daripada os parietal belakang. Dan kemudian dengan adanya dorongan ibu meneran, kepala janin akan melakukan skinclitismus kembali. Setelah itu, dengan adanya dorongan ibu meneran dan dengan adanya kekuatan dasar panggul, kepala janin akan semakin turun ke atas dasar panggul, ke bawah dasar panggul, yang disebut dengan descent. Kemudian kepala juga akan melakukan fleksi, yaitu dagu mendekati dada, seperti ini. Kemudian kepala bayi akan melakukan putar paksi dalam. Jadi dia seperti ini, yang disebut menjadi internal rotation, yang berada di Hodgki ketiga. Kemudian dengan adanya his atau dorongan ibu meneran, kepala janin akan tampak di vulva. Dan sebaliknya, jika tidak ada dorongan ibu meneran atau his, kepala janin akan melakukan maju mundur di vulva tersebut, di mana ubun-ubun kecil akan menjadi sumbu putar yang disebut dengan hipomoglion. Kemudian kepala janin akan melakukan ekstensi, yang mana dagu yang telah mendekati dada tadi akan menjauhi dada, seperti ini. Kemudian lahirlah secara berturut-turut mata, hidung, mulut, dan telinga. Biarkan kepala bayi melakukan putar paksi luar
atau external rotation. Setelah itu, lihatlah di kepala janin apakah ada lilitan tali pusar. Jika tidak ada, maka tarik. Jika ada, maka longgarkan, atau jika tidak bisa dilonggarkan, gunting. Kemudian sangga susur, tarik ke bawah untuk mengeluarkan bahu atas, kemudian tarik ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Kemudian beri nilai. Setelah itu berikan ke ibu, letakkan di dada ibu sebelah kiri untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Permisi ya ibu, permisi ya teman. Inilah hasil dari